Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Wahdania. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang statistik. Statistik menurut Profesor Dr. Sujana, statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data serta penghasilan yang dilaksanakan. Dan statistika adalah orang yang berhubungan dengan pengumpul data, menganalisis data, serta penarikan kesimpulan dari data-data yang berbentuk angka dengan memakai asumsi tertentu. Variabel adalah konsep yang memiliki nilai bervariasi. Nilai tertentu bisa dibagi menjadi 4 data, yaitu skala, rasio, rasional, dan nominansi. Saya akan kemudian populasi adalah adalah sekumpulan orang, tumbuhan, hewan, dan atau benda yang memiliki karakteristik yang akan diteliti. Sampling adalah bagian populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Saya akan membuat tabel terlebih dahulu. Baiklah, kita akan mengerjakan soal MEAN. Baiklah, kita sekarang akan mengerjakan soal modus. Modus tabelnya sama, tapi tidak ada FF-nya. Jadi kita hapus ya. Rumus modus. MO sama dengan L modus. Tepi
Jadi C-nya panjang itunya 5 sama dengan 150,5 ditambah ininya diturunkan 4 ditambah 2 jadi 6 kan, itu di 5 sama dengan 155,5 ditambah 4 dikali 5 sama dengan kita akan membuat tabel median sama seperti tadi, tapi agak berbeda. Dia tidak ada titik tengahnya dan tidak ada frekuensinya. Ini kalau median FK-nya dapat dari 2 ditambah 4 6 ditambah 8 14 26 36 40. Karena jumlahnya 40, kalau ini hasilnya 40 berarti benar. Rumus median ini 1/2 dikali N sama dengan 1/2 M nya tuh 40 dikali 40 sama dengan 20. Rumus median adalah median titik bawah median ditambah buka kurung 1/2 N dikurang FK M median per frekuensi median C. Rumus median ini diketahui titik bawah median sama dengan titik bawah median sama seperti tadi. Median kan, median itu sama median itu nilai titik tengah. Titik tengah median itu sama dengan ini. Ini kelas median nomor 4. Kelas median nomor 4 kan. Jadi untuk mendapatkan titik tengahnya 156 dikurang 0,5 sama dengan 155,5. Untuk mendapatkan frekuensi kuintal median itu
frekuensi kuintal median itu kelas median sebelumnya, jadi 14. Kelas frekuensi kuintal sebelumnya, jadi 14. Frekuensi median. Frekuensi median itu mendapatkan frekuensi median itu dari kelas ini 12. C-nya itu sama seperti tadi 5, karena soalnya sama kan luasnya. Baiklah, kita akan mengerjakan soal median. Titik bawah median 155,5 ditambah 1/2, N-nya itu 40, dikurang frekuensi kuintal 14, frekuensinya 12, dikali 5 sama dengan 155,5 ditambah, karena ini udah kita dapat hasilnya 20, jadi 20 dikurang 14/12 tutup kurung 5 sama dengan 155,5 ditambah 20 dikurang 14, hasilnya 20 dikali 14 hasilnya 6. 20 dikurang 14 hasilnya 6, dikali 5 hasilnya 30, jadi 30 kurung per 12 sama dengan 155,5 ditambah 30 dibagi 12 hasilnya 2,5. Hasil akhirnya adalah 158. Jadi hasil mediannya adalah 158. Kita akan mengerjakan kuartil 1. Kuartil 1 tabelnya sama seperti ini. Ini Q1 sama dengan 1/4 per N, sama kayak tadi 1/4, N-nya kan 40 sama dengan 10. Ini rumus kuartilnya, kuartil 1. Titik bawah kuartil 1 ditambah 1/4 N per dikurang frekuensi kuintal Q1 kuartil 1 dibagi frekuensi Q1 kali C. Ini rumus kuartil 1. Baiklah, ketahui titik bawah kuartil 1 sama dengan, mendapatkan kelas kuartil 1 itu ini yang mendekati 10 frekuensi kuintal. Itu kan 10, tidak kurang dari 10, jadi 14 kan. Nah, jadi kelasnya adalah kelas ketiga. Ini kelas kuintal kuartil 1. Jadi 151 dikurang 0,5 sama dengan 150,5. Untuk mendapatkan FK Q1 nya itu dengan cara
frekuensi kuartilnya yang sebelum, jadi 6. Satu sama dengan 6. Frekuensi kuartil 1. Untuk mendapatkan frekuensi kuartilnya adalah 8. C-nya sama dengan tadi 5. Karena soalnya masih sama kan. Jadi kita akan mengerjakan kuartil 1. Titik bawah kuartil 1 150,5 ditambah 1/4, N-nya kan 40, per FK-nya 6, per frekuensinya 8, tutup kurung C, sama dengan 150,5 ditambah buka kurung 1/4 ini kan hasilnya 10, jadi 10/6 dikurang 6 per 8 dibagi 8, 5, sama dengan 150,5 ditambah 10 dikurang 6 sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 2,5 sama dengan 20 per 8 150,5 ditambah 20 dibagi 8 sama dengan 2,5. Jadi hasil akhir kuartil 1 adalah 153. Jadi hasil kuartil 1 adalah 153. Baiklah, sekarang kita akan membuat desil. Desil 5. IN, untuk mendapatkan kelasnya kita harus membuat rumus ini per 10 sama dengan I ini adalah luas 5, ini 5 dikali N, N-nya 40 per 10 dibagi, ini dicoret, jadi hasilnya 20. Jadi kelasnya yang mendekati 20, karena ini kurang dari 20, jadi ini kelasnya adalah nomor 4. Ini kelas desil 5. Kita akan membuat rumus desil 5, yaitu letak tinggi titik bawah desil 5 ditambah buka kurung IN per 10 dikurang FK D5 per frekuensi D5. Kita akan mengerjakan persentil 20. Persentil 20 tabelnya sama dengan desil 5. Jadi karena ini 20, jadi persennya IN per 100. Karena ini 20, jadi persennya 100.
I-nya itu persennya, persentilnya 20. Jadi 20 dikali N, N-nya 40 per 100. Ini dicoret. Jadi hasilnya 8. Kita akan membuat rumus persentil. Persentil, letak di bawah persentil 20 ditambah IN per 100 dikurang frekuensi kuintal persen 20 per frekuensi P20 C. Untuk mendapatkan kelasnya, karena ini 8, jadi kita harus kurang dari 8. Jadi kelasnya adalah 2, kelas 2, nomor 2. Jadi ini kelas persental 20. Jadi langsung saja, ini 146 dikurang 0,5 kan, jadi 145,5 ditambah 20 per 100 dikurang frekuensinya dapat dari ini, frekuensi kuintalnya 6 per 8. Jadi F-nya adalah 4. F-nya 8. C-nya 5. Kelasnya salah ya, kelasnya yang ini, bukan yang ini. Kelasnya nomor 3 bukan nomor 2. Soalnya ini 8. Jadi 145,5 ditambah ini 8 kurang 6 per 8, 5 sama dengan 145,5 ditambah 10, ini dikurang ini dikali ini, jadi 10 per 8, 145,5 ditambah 10 dibagi 8 jadi 1,25. Hasil akhirnya jadi 151,75. Jadi persental 20-nya adalah 151,75. Baiklah, kita akan membuat tabel simpang rata-rata. Dapat titik tengah ini kayak tadi, ini dikaliin
Ini ditambah ini dibagi 2, hasilnya 143, gitu seterusnya ya. Untuk mendapatkan hasil ini titik tengah dikali frekuensi. 2 dikali 143 sama dengan 286. Ini juga sama. 592 122 40. Ini hasilnya 6.300. Kita akan mencari X dikurang dan X dikali dikurang angka 2. Untuk mendapatkan hasil X dikurang ini, yaitu dengan cara sigma sama dengan sigma f x per f sigma sama dengan 636.300 per f nya 40. Jadi hasilnya 157,5. Ini dikurang dengan X, ini dikurang 157,5 dikurang 143, jadi hasilnya 114,5. Ini juga sama, 157,5 dikurang 148, jadi hasilnya 9,5. 4,5. Ini juga sama. Ini 147,5 dibagi 12 dikurang 12 kan hasilnya negatif. Karena ini hasil mutlak, jadi negatifnya dihilangkan. Jadi 0,5. Ini juga sama, ada negatif, jadi dihilangkan juga karena hasil mutlak. 10,5. Untuk mendapatkan ini angka 2 dengan cara untuk mendapatkan ini F ini 2 F dikali ini, jadi 2 dikali 14,5 hasilnya 29. Ini juga sama, dikali 4 dikali 9,5 jadi 38, sama ini juga sama, 36, 6, 5, 42. Ini ditambah semuanya, hasilnya 206. Untuk mendapatkan simpang rata-rata, rumusnya adalah SR. Untuk mendapatkan simpang rata-rata, SR tambah sigma
F X per sigma per 1. Sigma F sama dengan ini Fx nya nih kan, Fx nya 206 nih, jadi 206 per 40 F nya 40 sama dengan 5,5 115. Jadi hasil simpang rata-rata 5,15. Untuk mendapatkan variabel, tabelnya sama, tapi ini ada tambahannya. Ini pangkat 5, jadi ini itu dihapus. Untuk mendapatkan nilai ini 14,5 dikali 14,5. Jadi hasilnya 210,25. Ini juga sama. 9,5 dikali 9,5. Hasilnya 90,25. Juga sama, 20,25. 0,25, 30,25, 110,25. Untuk mendapatkan angka 2-nya, yaitu dengan cara ini angka 5 dikali frekuensi. Jadi 210,5 dikali 2, jadi hasilnya 420,5. Ini juga sama, 90,25 dikali 4, hasilnya 369. Ini juga sama, 162, ini 3, ini 302,5, ini 44,1. Ini ditambah semuanya, hasilnya 1698. Untuk mendapatkan variabel, rumusnya frekuensi variabel sama dengan sigma F X dikurang angka 2 sama dengan per sigma frekuensi sama dengan 169,8 per 40 frekuensinya sama dengan hasil akhirnya 42,45. Jadi variabelnya 42,45.